Tergesa-gesa adalah perbuatan dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Banyak orang sering merasa tergesa-gesa dan tidak sabar mendapatkan sesuatu. Terkadang, karena ingin hasil yang cepat membuat mereka melakukan cara-cara yang tidak benar. Perihal sifat tergesa-gesa ini, Allah sempat menyinggungnya dalam Al-Quran. Khuliqal insani min ajalin. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 37. Syekh Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang mukmin yang ingin orang kafir cepat-cepat terkena azab. Maka Allah memperingatkan mereka agar jangan menuruti sifat tergesa-gesa. Secara umum, tergesa-gesa melakukan sesuatu adalah tidak baik. Imam Hatim Al-Asyam mengatakan bahwa sifat tergesa-gesa itu datangnya dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Apa saja? Beliau menjawab, Itami to'ami iza hadoro do'aifu, watajizil mayiti iza mata, waswijil bikri iza adrokat, wakodoi daini iza wajaba, wataubatu minazambi iza asnaba. 1. Menyiapkan makanan jika tamu datang. 2. Mengurusi jenazah saat meninggal. 3. Menikahkan anak gadis jika sudah ada calonnya. 4. Melunasi utang jika jatuh tempo. Dan 5. Bertobat jika berdosa. Berikut ini penjelasannya. 1. Menyiapkan makanan untuk tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menghormati tamu. Beliau bersabda bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamu yang datang ke rumahnya dan memberi hadiah. Sahabat ada yang bertanya, apa hadiahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, menjamunya sehari semalam jika ia menginap. Hadis riwayat Bukhari nomor 6019. 2. Mengurusi jenazah. Ketika ada yang meninggal dunia, maka orang-orang di sekitarnya harus segera mengurus jenazahnya. Pengurusan jenazah tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk sahabat Talha bin Al-Bara, radhiyallahu anhu, yang sakit keras. Saat itu, beliau berpikir Talha telah wafat, maka beliau bersabda, Aku kira Talha sudah meninggal dunia, coba ceritakan kepadaku tentang kematiannya, dan bergegaslah mengurus jenazahnya, karena tidak pantas bagi jenazah seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3159. 3. Menikahkan anak gadis. Menikah adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang sudah siap menikah, baik secara lahir, batin, maupun materi, beliau menganjurkan untuk tidak menunda-nundanya. Beliau bersabda, Ya maksaros sababi, manistato'a minkumul ba'ata, falyatazawaj fa'inahu agodu lil basori wa asonu lil farji. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan saya. Hadis riwayat Muslim nomor 1400. Maka dari itu, orang tua juga dianjurkan untuk segera menikahkan anak gadisnya yang sudah siap menikah, tentu jika sudah ada calon yang dirasa tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jika seseorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang anak perempuan, maka hendaknya kalian menikahkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1085. 4. Melunasi utang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah tentang utang piutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Karena memang urusan utang bisa jadi panjang. Kita tidak dilarang berutang selama tidak mengandung unsur ribawi. Namun, ada adab-adab berutang yang harus kita penuhi. Orang yang berutang wajib membayar utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran jika memegang uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah bentuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari nomor 2287. 5. Bertobat. Jika kita berdosa, kita tidak boleh menunda-nunda untuk bertobat, karena kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Jangan sampai kita menyesal di hari akhir karena terlambat bertobat. Jangan merasa rendah diri dengan dosa kita. Selama kita punya penyesalan dan niat untuk berubah, Allah akan selalu memberi kesempatan untuk kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah membuka lebar tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertobat, dan ia membuka lebar tangannya di siang hari agar yang berbuat keburukan di malam hari bertobat, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2759.
Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya sobat. Pada channel Gofur Channel.